Ini seperti orang yang berteriak memiliki peta harta karun, dan peta tersebut dia sangat yakin sangat akurat. Bahkan ia bersumpah titiknya tepat sampai 2 angka di belakang koma. Ia mengajak orang berbondong-bondong untuk percaya. Tetapi ketika tiba waktunya menggali di titik yang ditunjuk sendiri, ia justru sibuk meminta untuk penggalian dibatalkan. Mengapa takut menggali tanah yang katanya menyimpan emas? Sebab mungkin di sana yang ada bukanlah emas, melainkan lubang kosong. Di negeri ini, kita pernah menyaksikan perang gagasan. Kita pernah menyaksikan adu data. Kita pernah menyaksikan perbedaan yang disampaikan dengan kepala tegak. Tetapi hari ini kita menyaksikan sesuatu yang lebih aneh dari sekedar perbedaan. Kita menyaksikan keyakinan yang digembar-gemborkan hampir sempurna, namun langkahnya justru berbelok sebelum sampai ke garis pembuktian. Di tengah tudingan ijazah, Pak Jokowi pernah dikumandangkan angka yang nyaris absolut, 99,99%. Angka yang jika benar seharusnya menjadi palu godam. Angka yang jika valid seharusnya menjadi pintu kemenangan. Namun yang publik lihat bukan keberanian memasuki arena, melainkan kegelisahan mencari pintu keluar. Dan disitulah akal sehat mulai bertanya. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu hal yang menarik dari tudungan ijazah Pak Jokowi. Angka 99,99% pernah dikumandangkan oleh Roy Suryo. Angka yang nyaris absolut. Angka yang dalam dunia presisi berarti hampir tak mungkin salah. Kalau keyakinan itu memang setinggi langit, seharusnya pengadilan menjadi panggung megah untuk pembuktian. Di sanalah kehormatan seharusnya dipertaruhkan. Di sanalah kebenaran diuji penuh dengan cahaya terang, bukan di balik bisik-bisik media sosial. Logikanya sederhana, jika seseorang memegang obor yang mampu membakar habis kebohongan, mengapa justru ia sibuk mencari payung sebelum hujan datang? Jika bukti itu benar-benar ada, ruang sidang adalah altar kemenangan, tempat mengangkat kepala, tempat membusungkan dada, tempat dunia menyaksikan bahwa ia benar. Namun justru yang terjadi sebaliknya. Alih-alih melangkah tegap ke ruang sidang, permintaan SP3 dilayangkan. Seakan pertandingan belum dimulai, tetapi sudah meminta wasit meniup fluid akhir. Dan ini perumpamaan yang lebih jelas dan tajam. Ini seperti orang yang berteriak
memiliki peta harta karun, dan peta tersebut dia sangat yakin sangat akurat. Bahkan ia bersumpah titiknya tepat sampai 2 angka di belakang koma. Ia mengajak orang berbondong-bondong untuk percaya. Tetapi ketika tiba waktunya menggali di titik yang ditunjuk sendiri, ia justru sibuk meminta untuk penggalian dibatalkan. Mengapa takut menggali tanah yang katanya menyimpan emas? Sebab mungkin di sana yang ada bukanlah emas, melainkan lubang kosong. Permintaan SP3 di tengah keyakinan 99,99% bukanlah sikap orang yakin menang. Itu lebih mirip nahkoda yang berteriak kapalnya tak mungkin bocor, tetapi diam-diam memesan sekoci penyelamat sebelum badai datang. Publik bukan buta, publik hanya sering lelah ketika dalil hukum telah menemui tembok, ketika data yang diagungkan tak pernah benar-benar menjelma menjadi bukti, maka jalur administratif menjadi lorong terakhir yang diharapkan bisa menyelamatkan diri. 2 nama lain seperti Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kedua orang itu memilih jalan yang berbeda. Mungkin jalan itu terasa pahit, mungkin terasa memalukan, tetapi terkadang orang lebih memilih menelan malu hari ini daripada menelan penyesalan bertahun-tahun. Dan disinilah letak perbedaannya. Mereka yang yakin benar akan mencari terang, sedangkan mereka yang ragu akan mencari pintu darurat. Hukum bukanlah ruang pribadi yang bisa dikunci dari dalam ketika keadaan tak lagi nyaman. Ia berdiri sebagai panggung terbuka. Siapapun yang telah melangkah ke sana harus siap dengan segala konsekuensinya. Andai saja keyakinan 99,99% benar adanya, sejarah mungkin akan mencatat nama mereka sebagai penyingkap kabut besar bangsa. Tetapi yang tersisa hanyalah gema-gema kosong dari angka-angka persisi. Maka yang dicatat sejarah bukan keberanian, melainkan pelajaran tentang mahalnya harga sebuah klaim tanpa bukti. Jika sebuah keyakinan digembar-gemborkan sekuat baja, namun runtuh oleh bayang-bayang proses hukum. Dan mungkin yang sedang kita saksikan ini bukan lagi drama politik, melainkan sebuah pertunjukan ironi terbesar dalam sejarah Republik ini. Ketika teriakan lantang justru berakhir dengan bisikan meminta jalan aman. Sebuah komedi yang tidak perlu penonton tertawa keras, karena akal sehat saja sudah cukup tersenyum pahit menyaksikannya. Sebelum saya tutup, dengarkan gurindam ini. Jika yakin benar membara di dada, mengapa gentar di meja perkara? Jika bukti setajam pedang terhunus, mengapa tangan gemetar sebelum ditebus? Angka presisi boleh berkilau mendayu, namun hukum tidak tunduk kepada gemerlap palsu. Siapa menanam riuh tanpa dasar akan menuai sunyi di ujung sabar. Benar tak perlu pintu darurat, sebab kebenaran berdiri tegak dan kuat.
Saya Beni Budaya.